Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Bersuka cita hari ini ya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Meskipun kondisi dunia sedang tidak memungkinkan, sedang dirundung bencana corona, tapi kita tetap bersatu dalam Tuhan, memuji nama Tuhan. Amin. Sekalipun ibadah kita harus dilaksanakan secara online dan kita tidak berkumpul seperti biasanya, tapi saya percaya, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah saudara semua. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya ingin menyampaikan satu buah ayat yang ada dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Bunyinya ialah, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, dari ayat ini terkandung janji Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita mencari pengampunan yang daripada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, maka Ia pasti akan melakukan bagiannya, yaitu memulihkan negeri kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara kita masuk ke dalam suasana penyembahan kita. Kita nikmati hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, entah itu di kamar saudara, entah itu di ruang tamu bersama dengan keluarga, percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Jamahan Tuhan dirasakan saat ini juga, mengalir dalam hati setiap anaknya. Oh haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu,
hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini adalah manusia-manusia yang lemah. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda kepedihan dan kesedihan, tapi kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah bersekutu denganmu dalam menjadi satu kerinduan dalam setiap hati anak-anak-Mu semua Tuhan. Roh Kudus mengalir menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Bahwa ketika kami datang untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, berdoa dan berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau akan memulihkan kami, memulihkan kembali negeri kami Tuhan. Lawatan-Mu ada Tuhan bagi kami, bagi bumi kami. Hati-Mu ada buat negeri kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya. Biar segala kemuliaan, segala pujian, segala ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita mengatakan bersama-sama, amin. Puji bagi nama Tuhan. Semua bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan, dan kita boleh menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semua bersemangat, entah itu bagaimanapun keadaan di sekitar kita, tetap harus bersemangat di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
biarlah bersukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah ditinggikan, haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah Allah senantiasa diagungkan tinggi, saudara, dalam kehidupan kita. Dan biarlah semua bumi bersatu, berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kita semua menyadari bahwa kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa menikmati setiap hembusan nafas yang adalah bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita masih dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih. Dan terlebih lagi, kita bersyukur bahwa kita bisa menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Saya undang saudara untuk kembali masuk ke dalam suasana penyembahan kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi makanan rohani yang dapat mengenyangkan setiap jiwa kita. Mari saudara nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Nikmati kuasa-Nya. Betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita umat-Nya. Dia yang selalu menggandeng tangan kita, menyertai setiap langkah kita. Bahkan ketika kita merasa tak mampu, justru Dialah yang akan menggendong kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yesus makin bertambah.
karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini ada. Kami menyadari bahwa ini bukan kekuatan kami, namun karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hadir senantiasa dalam hari-hari kami. Roh-Mu yang senantiasa hadir dalam setiap hati kami. Roh-Mu yang Kau kirimkan sebagai penolong dalam hidup kami, yang selalu mengingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan, yang selalu menegur kami dengan lembut sehingga kami boleh menyadari setiap kesalahan kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau yang semakin bertambah Tuhan. Kami mau bawa selalu hati kami dan penyembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum baunya di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap perbuatan kami ya Bapa, yang tanpa sadar mungkin mengecewakan Engkau, membuat-Mu bersedih. Ampuni kami Yesus. Dan kiranya Tuhan jamahan-Mu boleh kami rasakan di tempat di mana kami berada. Hadirat Tuhan melawat kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh dipersatukan dengan cara-Mu Tuhan. Melalui ibadah online ini kami bersyukur. Semua Tuhan persiapkan, Tuhan sediakan apa yang menjadi medianya. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami ini boleh menjadi berkat. Dan biarlah kami terus belajar melakukan bagian kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kau yang urapi hamba-Mu, Kau yang menguduskan, menyucikan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh menjadi kekuatan bagi hati dan batin kami, menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami anak-anak-Mu yang dikasihi dan mengasihi Engkau, begitu bersyukur kepadamu Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun kita berjauhan secara online, kita beribadah pada hari ini, namun percayalah bahwa 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus ada. Dan percayalah bahwa saat ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara, sementara saudara bersama memuji dan mempermuliakan namanya. Dan pada hari ini kita akan lakukan ibadah sesuai dengan anjuran atau himbauan daripada pemerintah. Dan ini bukan berarti kita kurang iman kalau kita beribadah di rumah, dan justru itu kita sedang membuktikan bahwa kita taat kepada pemerintah. Bukankah di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Roma pasal 13 ayat yang kedua, melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Percayalah bahwa saat sekarang kita ada bersama-sama walaupun berjauhan, tetapi kita akan tetap bersemangat, optimis untuk menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat firman Tuhan mencatat, memberitahu kepada kita semua bahwa yang pertama kita melihat bahwa kita sudah dibangkitkan. Artinya kalau kita sudah dibangkitkan, kita adalah menjadi orang yang hidup, bukan orang yang mati. Karena waktu kita ada di dalam dosa, kita adalah hamba dosa. Setelah kita mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak-Nya, kita hidup bersama dengan Kristus. Dibangkitkan berarti kita menjadi orang yang hidup. Dan waktu kita sudah dijadikan orang yang hidup, berarti kita memiliki satu kepekaan. Situasi yang sedang kita hadapi bersama, dunia sedang menghadapi situasi seperti yang kita tahu sekarang, kita harus menjadi orang yang peka akan situasi ini. Percayalah bahwa ini adalah penggenapan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah mengatakannya di dalam firman Tuhan? Jadi hanya orang yang hidup memiliki kepekaan, maka itu akan mengerti bahwa inilah penggenapan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata lain kecuali kita mengucap syukur dan kita menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang mempunyai satu rancangan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lihat dan kita rasakan sekarang tidak lepas daripada pengawasan dan seizin Tuhan. Semua ada dalam pengawasannya. Jadilah orang yang peka dengan apa yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dibangkitkan. Kita bukan orang yang mati, bukan orang yang tidak ada kepekaan. Kita adalah orang yang hidup. Hidup kita bersama Yesus dan kita memiliki kepekaan. Dan situasi yang sekarang sedang terjadi, kita tahu bahwa itu ada di dalam rencananya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengalami, boleh melihat, boleh ikut merasakan dan ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu. Firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal. Haleluya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang yang terus memiliki kepekaan. Asah kepekaan kita. Bagaimana caranya? Tetap renungkan, baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang peka terhadap situasi yang sedang terjadi. Jangan kecil hati, jangan menjadi marah, jangan menyalahkan orang, tetapi tetap percaya bahwa ini dalam kendali Tuhan, ini dalam rancangan Tuhan, ada dalam penggenapan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sana, carilah perkara yang di atas. Apa yang dimaksud kita mencari perkara yang di atas? Artinya kita harus bersama berusaha mendapatkan yang terbaik. Bukan kita mencari yang sifatnya hanya sementara, bukan kita mencari yang akan binasa, tetapi kita akan berusaha mencari sampai mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk,
dan kita tahu Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk berdoa buat anak-anaknya. Apa yang ada di sana yang kita harus perjuangkan, kita harus usahakan. Kita tidak terlena dengan apa yang kita kerjakan sekarang, tetapi kita harus berusaha mencari sesuatu yang baik dari yang baik. Kita harus mencari bersama-sama, berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Apa itu yang terbaik dari yang baik? Saya catat di sini adalah yang pertama, hikmat. Hikmat itu lebih dari semuanya. Jadi berusahalah. Bukankah firman Tuhan dalam Yakobus katakan, kalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah yang tidak pernah membangkit-bangkitkannya. Kita perlu terus mencari sesuatu yang terbaik dari yang baik, yaitu hikmat. Kita tahu bahwa Salomo waktu berdoa minta hikmat, dan itu adalah permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan hikmat itu mengantarkan Salomo menjadi seorang raja yang sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Bukankah kita semua ingin menikmati berkat-berkat-Nya? Bukankah kita semua ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dalam segala hal? Jangan cari yang lain, kecuali cari yang terbaik, yaitu hikmat. Mintalah kepada Tuhan Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan diberikan kepada setiap orang yang datang memintanya. Dan saya percaya Dia mendengar doa Salomo, dan Dia juga akan dengar doa kita semua untuk menghadapi situasi seperti sekarang yang kita hadapi. Kita perlu hikmat. Tidak ada yang lain. Kita ingin bisa tetap hidup, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati hidup indah bersama dengan Tuhan. Hiduplah dengan hikmat. Dunia tidak mengenal itu, tetapi anak-anak Tuhan mengenal. Kita butuh hikmat, hikmat yang daripada Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, apa yang ada di atas yang Tuhan mau supaya kita mencarinya. Selain kita minta hikmat, kita mencari damai yang daripada Tuhan, dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak secara bim salah bim semua tercipta, baik selangsung ada damai sukacita, tetapi kita harus usahakan mencari sampai mendapatkannya. Bagaimana caranya? Saudara-saudara sekalian, kita sudah berdoa, Tuhan berikanlah damai, berikanlah sukacita. Tetapi kalau dalam keseharian hidup kita tidak pernah bisa menguasai, mengendalikan diri, maka mustahil damai akan dapat kita rasakan. Mustahil sukacita akan dapat kita rasakan. Damai dan sukacita harus kita ciptakan di dalam kehidupan keseharian kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, carilah perkara yang di atas. Yang di atas selain hikmat, kita perlu adanya damai dalam hidup ini. Ada sukacita dalam kehidupan ini. Dan untuk mendapatkan damai dan sukacita perlu pengendalian diri. Mungkin anak, istri, atau suami, atau siapapun bikin marah, bikin kesel sama kita. Kalau kita ladenin dan hati yang marah, hati yang tidak terkendali, maka jadinya tidak pernah ada damai, tidak akan ada sukacita. Berangkat bekerja, beraktivitas, kalau sudah diawali dengan satu keributan, itu tidak akan pernah ada damai dan sukacita. Tetapi kita berangkat beraktivitas, berangkat berusaha bekerja, diawali dengan hal yang baik, yang luar biasa dari rumah, itu akan membawa damai, sukacita sepanjang perjalanan.
kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan carilah perkara yang di atas. Kita berusaha mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Ya. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara dikatakan di dalam ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau tadi carilah perkara yang di atas, usahakanlah supaya kita dapatkan sesuatu yang terbaik dari yang baik. Sekarang Alkitab mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Maksudnya saudara-saudara sekalian, supaya kita isi otak kita dengan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Seringkali kita isi otak kita, isi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak sesuai maunya Tuhan. Sebabnya banyak kali kehidupan menjadi kacau, rumah tangga menjadi kacau, usaha menjadi kacau, karena otak dan pikiran kita bukan diisi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendaknya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terakhir kita baca pada pagi hari ini di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-8, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan demikian kepada kita semuanya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara-saudara sekalian, sudahkah kita memikirkan hari-hari ini di dalam kehidupan kita, memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, sudahkah kita hari-hari ini sudah memikirkan perkara-perkara yang benar? Sudahkah kita hari-hari ini sudah memikirkan yang mulia? Sudahkah kita hari-hari ini memikirkan yang manis, yang suci, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dihidupkan di dalam Kristus Yesus, kita harus memiliki pikiran yang selalu diisi dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan, perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Percayalah saudara-saudara sekalian, waktu kita memikirkan seperti yang tadi Alkitab katakan, memikirkan apa yang benar, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang suci, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Memikirkan yang mulia, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi seperti sekarang, banyak orang yang takut. Banyak orang yang saat ini takut dengan adanya virus. Tetapi biar kita, pikiran kita, otak kita tidak hanya diisi dengan berita-berita yang menakutkan. Tidak saja diisi dengan berita-berita yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi isilah otak dan pikiran kita dengan hal-hal yang dari surga, yang dari atas, yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar.
pikirkan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Walaupun dunia sedang dilanda ketakutan, tetapi orang yang selalu berpikir yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biar setelah kita tahu, dengar, renungkan firman Tuhan, kita ini bukan orang mati. Kita adalah orang yang sudah dihidupkan. Carilah perkara yang dari atas. Pikirkanlah perkara yang dari atas. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita semua. Hari-hari kita Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami sudah melaksanakan ibadah walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah menjadi orang yang hidup dan memiliki kepekaan bahwa apa yang sedang terjadi hari ini atas seizin Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar kami dapat melewati masalah yang sedang terjadi dengan kemenangan dan kemenangan. Hanya nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur pada hari ini. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin dan berkati.